Kali ini kami akan membahas kisah hidup tentang seorang anak kecil polos yang berakhir sebagai seorang kanibal yang mengerikan. Ini adalah kisah hidup dari Richard Trenton Chase yang dikenal sebagai vampir haus darah dari Sacramento, Amerika Serikat. Richard Chase lahir pada tanggal 23 Mei 1950 di Sacramento, California. Richard lahir dari kedua orang tua yang dimana ayahnya bekerja di bidang komputer, sementara ibunya adalah seorang guru di sekolah. Pada masa kecilnya, Richard dianggap seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Namun, pengaruh dari ayahnya yang keras sangat mempengaruhi pengembangan karakter ketika dia dibesarkan. Richard seringkali menjadi korban kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh ayahnya. Tidak hanya Richard yang menderita, ibunya juga mengalami perlakuan yang serupa karena ayahnya ini termasuk sangat ketat dalam menjalankan disiplin. Menurut kesaksian adik perempuan Richard, Pamela mengatakan bahwa ayahnya pernah memukul dan melempar Richard yang saat itu berumur 4 tahun ke dinding beberapa kali, setelah ada pertengkaran kecil di antara Richard dan ayahnya. Kehidupan Richard di sekolah berbanding terbalik dari kehidupan di rumah. Richard kecil adalah anak yang sangat populer dan disukai oleh semua orang. Richard dianggap sebagai anak yang berperilaku baik, pintar di akademis, dan pandai dalam beberapa cabang olahraga. Richard di mata teman-temannya juga dianggap sebagai pribadi yang menyenangkan. Ketika Richard berusia 10 tahun, Richard mulai menunjukkan salah satu gejala dari teori Triad McDonald. Triad McDonald adalah teori yang dikembangkan oleh kriminologi bernama John Marshall McDonald pada tahun 1963, yang mengemukakan perkembangan seorang anak terhadap perilaku yang cenderung psikopat. Gejala-gejala dari teori ini meliputi: pertama, kecenderungan untuk melakukan pembakaran. Kedua, kekejaman terhadap hewan. Dan ketiga, enuresis. Pada kasus Richard sendiri, yang pada saat itu berumur 10 tahun, kepergok oleh ibunya telah menghilangkan nyawa dari seekor kucing, yang dimana tubuh kucing itu ditemukan di taman bunga rumahnya. Sayangnya, ibunya ini acuh tak acuh terhadap kejadian itu. Selain itu, menurut kesaksian tetangga, ibu Richard ini juga dikenal tidak memperdulikan anak-anaknya. Dan hal itu juga diperburuk dengan kebiasaan ayahnya yang suka minum minuman beralkohol dan cenderung memulai pertengkaran terhadap istri dan kedua anaknya untuk masalah yang sepele. Dari tanda-tanda tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi sebuah keluarga untuk Richard kecil sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Hal ini memperburuk kondisi psikologis Richard yang menjadi semakin buruk dan terbebani untuk usianya yang dapat dikatakan cukup belia. Desas-desus hubungan kedua orang tua Richard semakin hari semakin memburuk. Dalam laporan polisi dikatakan bahwa ibu Richard menuduh suaminya adalah pecandu narkoba dan sedang berusaha untuk meracuni istrinya, yang tidak lain adalah ibu Richard itu sendiri. Namun tidak diketahui hal yang sebenarnya terjadi dalam masalah ini. Bahkan ada asumsi bahwa ibu Richard ini mengidap penyakit mental skizofrenia. Rumor buruk keluarga Richard ini juga diperburuk dengan ayahnya yang berselingkuh dengan salah satu tetangganya dan menyebabkan perceraian di antara keduanya. Richard yang telah menjadi remaja, hidup bebas tanpa perhatian kedua orang tuanya, telah membuat kepribadian yang tidak biasa dan kurang baik. Kebiasaan yang tidak biasa ini diketahui salah satunya adalah Richard sendiri cukup sering masuk ke dapur ketika tengah malam hari untuk mencoba membuat camilan. Setelah selesai makan, Richard ini tidak berusaha untuk mengembalikan atau membereskan kekacauan yang ia buat dalam membuat makanannya. Kebiasaan yang lain adalah kadang Richard menaikkan suhu ruangan menjadi 90 derajat dengan alat pemanas ruangan. Setelah dirasa cukup panas, Richard ini tidur di sofa tanpa sehelai kain pun yang menempel di tubuhnya, hingga ia bangun di keesokan paginya. Selain kebiasaan yang tidak biasa sebelumnya, Richard remaja juga memiliki sejumlah hubungan asmara saat masih di sekolah menengah. Salah satunya adalah hubungannya dengan seorang gadis yang bernama Libby Christopher. Sayangnya hubungan ini hanya bertahan selama 1 tahun, dikarenakan Richard memiliki kondisi yang aneh pada fungsi tubuh bagian reproduksinya. Richard yang panik pergi ke rumah sakit dan mengecek kondisinya. Dan menurut dokter yang menangani Richard, menyatakan bahwa ia menderita disfungsi ereksi. Menurut dokter, penyebab langsung disfungsi ereksinya adalah kemarahan yang terpendam, depresi, dan takut yang berlebihan. Richard yang mendengar itu langsung memikirkan cara untuk menyembuhkan dirinya. Richard percaya bahwa itu hanya kekurangan darah biasa dan berasumsi liar, mungkin dengan meminum darah segar dari hewan, akan menyembuhkan dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Richard yang semakin beranjak dewasa menjadi seorang pribadi yang suka mabuk-mabukan dan kecanduan terhadap narkoba. Dan dikatakan juga bahwa Richard menggunakan LSD saat itu dan cukup sering keluar masuk dari rumah sakit jiwa.
Buat yang tidak tahu, LSD sendiri itu adalah obat untuk penderita yang suka halu, depresi berat, dan cemas berlebihan. Pada tahun 1971, polisi menangkap Richard untuk pertama kalinya karena kepemilikan jenis obat-obatan terlarang. Namun, karena Richard saat itu masih terbilang cukup muda dan di bawah umur, Richard hanya mendapatkan hukuman yang ringan dan dapat segera menghirup udara bebas. Richard yang semakin beranjak dewasa mulai meningkatkan rasa takut dan cemas akan kesehatannya. Richard mulai teringat akan asumsinya dulu bahwa dengan meminum darah hewan dapat menyembuhkan penyakitnya. Richard saat itu langsung bergegas memburu semua hewan yang ada di sekitarnya, lalu mengolah hasil buruannya itu untuk mengisi perutnya dengan daging buruannya dengan kondisi yang segar dan meminum darah dari hewan tersebut. Pada tahun 1971, Richard ditangkap polisi untuk kedua kalinya, karena ketahuan melakukan pelecehan terhadap wanita di salah satu rumah temannya ketika saat itu mengadakan pesta. Kali ini Richard dimasukkan ke penjara, dan pada tahun 1973, ayah Richard membantu Richard untuk pembebasan Richard. Namun, ayahnya yang tidak ingin repot mengirimnya ke rumah sakit American River dan dirawat di ruang rawat jalan. Selama Richard dirawat di rumah sakit, banyak para pegawai di rumah sakit mengeluh karena menemukan banyak bangkai burung yang mati tanpa kepala. Pada suatu kesempatan, perawat yang merawat Richard melihat Richard yang berusaha untuk menangkap burung, mengumpulkannya, dan memakan burung itu hidup-hidup. Namun, tidak lama kemudian, ibu Richard mengambil dan mengeluarkan Richard dari rumah sakit dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Selama Richard tinggal bersama kedua orang tuanya, mental Richard menjadi memburuk lagi. Hal ini dikarenakan Richard dilarang meminum obat antipsikotis yang direkomendasikan oleh dokter oleh ibunya. Sekitar tahun 1976, pada suatu kesempatan, Richard dan ibunya ini sedikit berdebat, dan perdebatan itu berakhir dengan Richard yang melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya. Ayahnya yang mengetahui itu memutuskan untuk memindahkan Richard ke apartemen, serta membiayai semua kebutuhan Richard di apartemen. Diketahui bahwa kebiasaan Richard untuk memburu, memakan daging, dan meminum darah hewan menjadi tak terkendali. Kedua orang tua Richard yang mengetahui ini bisa dibilang terkejut dan takut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pada tahun 1977, setelah 1 tahun lamanya Richard tinggal di apartemen, kebiasaan kanibalisme Richard kepada hewan ini mulai memburuk, hingga Richard yang saat itu mulai mengincar hewan peliharaan di sekitar apartemennya ketahuan oleh polisi setempat karena menemukan ember berisi darah dan organ hati di belakang truk milik Richard. Richard ini beralibi bahwa itu adalah milik hewan sapi dari peternakan setempat. Pada tahun ini juga Richard membeli senjata api yang berupa pistol untuk memulai kejahatannya. Sebelum kita masuk ceritanya, admin minta maaf kepada kalian karena tidak bisa menjelaskan kisahnya setelah ini secara detail. Dikarenakan kelakuan bengis serta bejat Richard yang sangat tidak layak untuk konsumsi publik apalagi YouTube itu sendiri. Bagi yang ingin tahu detailnya, kalian bisa mengeceknya ke Google untuk lebih lengkapnya. Pada bulan Desember 1977, ketika saat itu musim salju, Richard pergi ke rumah kedua orang tuanya. Namun ibunya tidak membuka pintu untuk Richard, dengan alasan bahwa ibunya ini masih syok karena sebelumnya mendapati kebiasaan kanibal Richard. Richard yang tidak diperbolehkan masuk, menjadi marah, lalu berjalan ke daerah sekitar dan mendapati seorang pria bernama Ambrose Griffin, yang berumur 51 tahun, membantu istrinya dan kedua anaknya menurunkan kantong belanja dari mobilnya. Ketika istri dan kedua anaknya masuk ke dalam rumah, yang meninggalkan Pak Ambrose ini di luar yang masih sibuk dengan barang belanjaannya, Richard langsung mengambil nyawa Pak Ambrose Griffin menggunakan senjata api miliknya, lalu pergi meninggalkan tubuhnya yang terkapar di tanah. Pada bulan Januari tahun 1978, Richard mendatangi sebuah rumah yang dimana pintunya terbuka. Rumah itu adalah milik dari keluarga Wallin, yang terdiri dari ayah yang bernama David dan istrinya yang masih mengandung anak bernama Teresa. Diketahui David saat itu pergi membuang sampah keluar yang dimana lokasinya agak jauh dari rumahnya, dan meninggalkan Teresa seorang diri di rumah sambil membiarkan pintunya terbuka. Hal itu dimanfaatkan oleh Richard untuk masuk ke rumah keluarga Wallin dan langsung mengambil nyawa Teresa menggunakan senjata api miliknya. Setelahnya, Richard membawa tubuh Teresa ke kamar tidur dan melakukan tindakan asusila kepada tubuh Teresa. Dilanjutkan dengan melakukan tindakan kanibalisme serta mengumpulkan darah ke dalam ember. Setelah puas dengan apa yang dilakukannya, Richard menggunakan ember berisi cairan merah dari Teresa untuk mandi di kamar mandi, lalu pulang ke apartemennya dengan perasaan gembira. 2 hari setelahnya, atau pada tanggal 27 Januari 1978,
Richard memasuki sebuah rumah melalui salah satu pintu yang tidak terkunci, milik seorang wanita yang berumur 38 tahun bernama Evelyn Murroth. Saat kejadian berlangsung, diketahui bahwa di rumah Evelyn pada hari itu akan mengadakan pesta kecil di rumahnya, bersama anak-anak yang diantaranya anak laki-laki berumur 6 tahun bernama Jason dan keponakannya berusia yang hampir 2 tahun bernama David Ferrara yang keduanya dijaga oleh seorang pria, yaitu tetangga dari Evelyn yang bernama Danny Meredith. Richard yang masuk ke rumah Evelyn mulai menggeledah seluruh rumah. Kegaduhan yang dibuat Richard membuat Danny khawatir dan memutuskan untuk mengecek ke arah kegaduhan, yang dimana Danny langsung berpapasan dengan Richard. Mengetahui hal itu, Richard langsung mengarahkan senjata apinya ke Danny dan langsung mengambil nyawa Danny di tempat. Semua orang yang masih hidup, Evelyn, Jason, dan David yang mendengar suara tembakan menjadi panik dan berlari ke kamar Evelyn untuk bersembunyi. Sayangnya, tidak sulit bagi Richard untuk menemukan mereka semua. Dan tanpa basa-basi, Richard langsung mengambil nyawa Evelyn, Jason, dan David yang masih bayi tanpa merasa bersalah. Tidak sampai di situ, Richard juga melakukan tindakan asusila kepada Evelyn serta menampung darahnya. Sementara itu, seorang tetangga yang anaknya memiliki janji untuk bermain dengan Jason, anak dari Evelyn, datang ke rumah dan mengetuk pintu. Ketukan tersebut membuat panik Richard, yang kemudian mengambil tubuh sisa-sisa dari bagian tubuh Evelyn dan David lalu melarikan diri dengan mobil Evelyn. Setelah tetangga itu mengetuk pintu beberapa saat dan tidak mendapatkan respon, tetangga tersebut masuk ke dalam rumah dan menemukan tubuh Danny, Jason, dan Evelyn yang sudah tidak bergerak dan bersimbah darah. Tetangga itu segera menelepon polisi untuk mengurus sisanya. Polisi dengan bantuan FBI datang ke kediaman Evelyn untuk melakukan olah TKP dan menemukan bukti-bukti bahwa tersangka adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan Teresa Walling. Mulai dari jejak sepatu, sidik jari, hingga senjata pistol telah diidentifikasi dan menemukan kesimpulan bahwa identitas tersangka adalah Richard Chase. Polisi yang telah mengetahui dalang dibalik ini semua mendatangi apartemen Richard. Ketika para polisi masuk ke apartemen Richard, mereka sangat terkejut akan apa yang mereka lihat. Pihak berwenang menemukan bahwa dinding, lantai, langit-langit, lemari es, dan semua peralatan yang digunakan untuk makan dan minum tercakup oleh darah. Mereka juga menemukan beberapa organ dan potongan tubuh dari korbannya. Polisi juga menemukan beberapa barang bukti serta hal-hal yang tidak bisa admin jelaskan di sini. Sidang Richard dimulai pada bulan Mei 1979. Namun dia mengajukan pledoi tidak bersalah dengan alasan bahwa ia tidak waras. Beberapa psikolog kemudian dipanggil dan kemudian sepakat menyatakan bahwa Richard memanglah tidak waras. Namun Richard tetap dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan gas beracun. Ketika Richard menunggu jadwal hukumannya di penjara, Richard secara rutin mulai menerima obat-obatan antipsikotik. Tetapi alih-alih mengonsumsi obatnya, Richard menyimpannya hingga memiliki jumlah obat yang cukup untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Richard ditemukan tewas di sel penjaranya pada bulan Desember 1979. Jadi begitulah kisah keseluruhan video ini. Silakan tuangkan pendapat kalian dan request kolom di komentar di bawah. Jangan lupa like untuk konten kami yang kalian sukai dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini serta support yang kalian berikan kepada kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.